Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Aditya. Aditya adalah seorang yang tekun belajar ilmu-ilmu gaib dari kakeknya, yang merupakan seorang dukun terkenal di desa itu. Namun di balik kemahirannya dalam ilmu-ilmu gaib, terdapat satu kisah yang menyeramkan yang selalu menjadi perbincangan warga desa. Ilmu rawa rontek, begitulah nama menyeramkan itu. Konon, ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat kuat namun berbahaya. Sangat sedikit orang yang berani menyentuhnya karena konsekuensinya yang mengerikan. Aditya selalu penasaran dengan kekuatan ilmu itu, namun kakeknya selalu melarangnya untuk menyentuhnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Aditya melihat bayangan misterius di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk mengikuti bayangan itu. Setelah melewati pepohonan yang lebat dan lorong-lorong gelap, dia tiba di sebuah gua tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Di dalam gua itu, Aditya melihat sesosok makhluk yang mengeluarkan cahaya biru kehijauan dari tubuhnya. Makhluk itu memegang sebuah buku tua berwarna coklat tua yang terlihat sangat kuno. Tanpa ragu, Aditya mendekati makhluk itu. "Salam, pemuda pemberani," sapa makhluk itu dengan suara serak yang menusuk malam. Aditya terkejut, namun dia mencoba untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyanya dengan hati-hati. "Aku adalah penjaga ilmu rawa rontek," jawab makhluk itu. "Dan kamu, Aditya, adalah pemiliknya yang baru." Aditya tercengang. Dia tak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu langsung dengan ilmu yang begitu ditakuti. "Mengapa kamu mencariku?" tanya Aditya, mencoba untuk memahami situasi yang dia hadapi. "Karena kamu adalah yang terpilih," jawab makhluk itu. "Tapi ingat, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat besar." Aditya merenung sejenak. Dia tahu bahwa dia adalah kesempatan yang langka, tetapi dia juga sadar akan bahayanya. Namun, ketertarikannya yang mendalam pada ilmu gaib membuatnya akhirnya menerima tawaran makhluk itu. "Dengan ini, ilmu rawa rontek menjadi milikmu," ucap makhluk itu sambil memberikan buku kuno tersebut kepada Aditya. Aditya meraih buku itu dengan gemetar. Dia merasa campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Tanpa sepatah kata pun lagi, makhluk itu menghilang begitu saja, meninggalkan Aditya sendirian di dalam gua yang gelap. Dengan hati yang berdebar, Aditya membuka pintu itu dan mulai mempelajari isinya. Namun dia tak menyadari bahwa dengan menerima ilmu rawa rontek, dia juga telah membuka pintu bagi kegelapan yang tak terduga. Tak lama kemudian suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar gua.
dan bayangan-bayangan menakutkan muncul dari sudut-sudut gelap. Aditya menyadari bahwa dia telah mengundang sesuatu yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dia bayangkan. Dengan gemetar dia menutup buku itu kembali, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tak akan mempelajari ilmu itu dengan bijaksana. Setelah perjumpaannya dengan ilmu rawa rontek, Aditya kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Hatinya dipenuhi oleh keingintahuan akan kekuatan baru yang dimilikinya, namun juga dihantui oleh perasaan takut akan konsekuensi yang mengerikan. Di rumahnya, Aditya menyembunyikan buku ilmu rawa rontek dengan hati-hati di balik lapisan-lapisan kain tebal di dalam lemari tua. Dia tahu bahwa dia tak boleh sembarangan menggunakan ilmu itu, tapi godaan untuk menguasainya begitu besar. Hari-hari berlalu, dan Aditya mulai mempelajari isi buku itu dengan dedikasi. Setiap halaman berisi mantra-mantra kuno, ritual-ritual yang menakjubkan, dan kekuatan gaib yang sulit dipahami. Namun semakin dalam ia mempelajari ilmu itu, semakin besar pula kegelapan yang mengintai di sekitarnya. Malam-malam Aditya seringkali terbangun dari tidurnya oleh mimpi-mimpi mengerikan yang menghantuinya. Dia melihat bayangan-bayangan aneh yang mengintai dari sudut-sudut gelap, mendekatinya dengan seraut wajah yang menakutkan. Suara-suara aneh juga sering kali terdengar di sekitar rumahnya, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Tak lama kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Orang-orang mulai menghilang tanpa jejak, dan rumah-rumah terbakar tanpa jelas, dan rumah-rumah terbakar tanpa sebab yang jelas. Desa yang sebelumnya tenang dan damai kini dipenuhi oleh ketakutan dan kecurigaan. Aditya merasa bertanggung jawab atas kejadian-kejadian itu. Dia tahu bahwa ilmu rawa rontek telah membawanya ke dalam dunia yang gelap dan sangat berbahaya, dan dia harus bertanggung jawab akan konsekuensinya. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk menemui kakeknya untuk meminta petunjuk. Namun ketika dia tiba di rumah kakeknya, dia menemukan kenyataan yang mengerikan. Rumah itu telah terbakar habis, dan kakeknya hilang tanpa jejak. Aditya merasa hancur dan terkejut. Dia tak bisa percaya bahwa kakeknya telah menjadi korban dari kekuatan gelap yang dia sendiri tak mampu kendalikan. Dengan hati yang penuh duka, Aditya bersumpah untuk menggunakan ilmu rawa rontek dengan bijaksana untuk menghentikan kegelapan yang telah dia undang ke dalam hidupnya. Namun, apakah dia mampu bertahan menghadapi godaan dan kekuatan gelap yang terus mengintainya? Dengan hati yang penuh tekad, Aditya memulai perjalanan untuk menaklukkan kegelapan yang telah mengintainya. Dia menyadari bahwa dia tak bisa melakukannya sendirian, dan dia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dicintai. Aditya mencari teman-temannya yang setia, mereka yang selalu mendukungnya dalam setiap petualangan. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah aliansi kecil untuk menghadapi kegelapan yang mengancam desa mereka. Mereka mempelajari buku ilmu rawa rontek bersama-sama, mencoba memahami kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalamnya.
Namun semakin dalam mereka mempelajari ilmu itu, semakin jelas pula bahwa kegelapan yang mereka hadapi bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Ada kekuatan jahat yang berkembang di balik bayangan-bayangan gelap, sebuah kekuatan yang tak bisa dihentikan dengan kekuatan fisik semata. Mereka menyadari bahwa mereka perlu mencari sumber kegelapan itu, akar dari semua kejahatan yang telah terjadi. Dengan tekad yang bulat, Aditya dan teman-temannya mulai perjalanan menuju gua tempat dia pertama kali bertemu dengan ilmu rawa rontek. Mereka tahu bahwa di sanalah pusat kekuatan gelap itu berada. Setelah melewati berbagai rintangan dan bahaya, mereka tiba di gua tua yang tersembunyi di balik hutan belantara. Di dalam gua itu, mereka menemukan makhluk yang mengeluarkan cahaya biru kehijauan, penjaga ilmu rawa rontek yang telah bertemu dengan Aditya sebelumnya. "Demi kebaikan desa ini, kami memohon bantuanmu," ucap Aditya dengan tegas. "Tolong beritahu kami bagaimana cara menghentikan kegelapan yang sudah mengancam kami." Makhluk itu memandang mereka dengan mata yang penuh pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah sesaat berpikir, dia akhirnya memberikan petunjuk kepada mereka. Sebuah petunjuk yang sangat penting untuk mengalahkan kekuatan kegelapan itu. Dengan penuh semangat, Aditya dan teman-temannya kembali ke desa mereka, siap untuk menghadapi pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan gelap itu kuat, namun dengan persatuan dan keberanian, mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya. Malam itu, pertempuran pun dimulai. Aditya dan teman-temannya menghadapi kegelapan yang penuh tekad. Menggunakan segala ilmu dan kekuatan yang mereka miliki, meskipun mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, mereka tak pernah menyerah. Akhirnya, setelah pertempuran yang sengit dan melelahkan, mereka berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu. Matahari terbit kembali, membawa sinar kehidupan dan harapan bagi desa mereka yang telah lama diselimuti oleh kegelapan. Aditya dan teman-temannya dipuji sebagai pahlawan oleh seluruh desa. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan persatuan, keberanian, dan kebijaksanaan, mereka bisa mengatasi bahaya apapun yang mengancam mereka. Namun, meskipun kegelapan telah dikalahkan, Aditya tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia gaib masih menyimpan berbagai misteri dan bahaya yang harus mereka hadapi. Namun dengan ilmu rawa rontek di tangan mereka, mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.